Hari ini, hari Rabu 27 Januari, saya menemui seorang ex-penyintas COVID-19 di sebuah kampung di Yogyakarta. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, saya mendengar bahwa Bapak telah dinyatakan negatif setelah mengalami sakit itu. Mohon diceritakan sebelumnya bagaimana Bapak bisa kena COVID itu, Pak? Atau sebelumnya kegiatan Bapak sehari-hari bagaimana? Oke, waktu itu saya tidak merasakan karena saya itu habis sepedaan, malamnya itu merasakan kok ada rasa dingin, panas, gitu, terus kepala pusing, terus perut itu mulek-mulek gitu ya, mulek-mulek itu apa namanya? Mual gitu. Nah, di sekolah saya tuh makin lama kok makin berat gitu loh. Akhirnya diputuskan untuk carikan rumah sakit aja, masuk rumah sakit gitu. Kita sudah nggak kuat, ini sungguh berat sekali gitu. Akhirnya dimasukkan di salah satu rumah sakit swasta di Jogja. Masukkan salah satu rumah sakit di Jogja. Ya, saya harus masuk di rumah sakit itu. Baru masuk aja saya sudah mengalami hal yang aneh. Dan saya di sana harus muka-muka dan sebagainya. Terus saya nunggu cukup lama, terbang terus. Akhirnya bisa baru dimasukkan ke ruangan khusus. Jadi ruangan khusus itu diisolasi namanya. Jadi di situ saya tinggal sendiri dan di tempat itu tidak ada ventilasi sama sekali, sehingga kami tidak bisa melihat di luar ada apa dan sebagainya. Saya tinggal di situ sendiri. Nah, kebetulan lagi yang bikin saya agak berat itu di kamar itu pun tidak ada kamar kecil di dalam kamar itu. Tanpa kamar kecil, tanpa toilet ya, Pak? Ya, tanpa toilet di situ. Wah, itu semakin waduh, ini mau pipis dan akhirnya kalau pipis ya itu dipakai itu tempat itu. Pakai apa, Pak? Apa namanya itu? Kateter atau? Ya, bukan Atau pispot? Pispot, pakai pispot itu. Itu, jadi bangun sebentar, pipis itu. Jadi nggak bisa kemana-mana, hanya di situ terus. Nah, itu dan paling menderita itu, ya kalau malam nggak bisa tidur. Jadi selama saya di situ itu malam hampir tidak bisa tidur. Maaf, berapa hari di rumah sakit itu, Bapak? 5 hari lebih, hampir 6 hari. Hari pertama bagaimana rasanya? Mungkin bisa ceritakan. Oke, hari pertama itu ya saya rasakan masih dalam rangka itu tadi pusing, mual-mual, sehingga saya tidak bisa makan. Kalau dikasih makan itu ya saya berusaha untuk memasukkan di dalam perut itu, tetapi kok perutnya kok nolak karena mual itu, sehingga habis makan muntah. Itu dari awal sudah mulai situ sampai saya merasakan hal itu sekitar 3 hari itu. 3 hari itu saya merasakan masih mual-mual terus, makan sama sekali tidak begitu masuk, paling-paling 1 sendok 2 sendok saya paksakan untuk bisa masuk, tapi kadang-kadang muntah, kadang-kadang enggak. Nah, tadi ya terus itu saya laksanakan terus. Nah, baru mulai hari keempat itu agak enak bisa makan, walaupun tidak habis ya, cuma 3 atau 4 sendok, tapi tidak muntah. Hari keempat sudah agak merasakan agak enak. Terus tapi yang saya keluhkan sampai saya minta obat tidur oleh dokter, karena saya tidak merasakan kalau malam itu macam-macam, nggak bisa tidur sama sekali, nggak bisa tidur. Bahkan
dalam halusinasi saya itu terus ada macam-macam lah masuk sampai orang yang sudah meninggal dong ngetoki aku. Penampakan ya. Penampakan. Ada bapak, ada si mbak, ada. Waduh, pikiran saya apa aku akan nyusul, mau gimana itu sampai begitu. Waduh, gimana? Nggak bisa tidur. Akhirnya hari kelima itu saya dikasih dokter. Apa? Kasih dokter obat tidur itu. Dan perlu kami jelaskan di sini bahwa hubungan kami dengan dokter itu lewat HP. Tapi kalau bukan tatap muka langsung tidak. Jadi dokternya nanya, gimana Pak Kaling? Misalnya, badannya sudah agak enak belum? Misalnya, ya lumayan dokter, saya cuma tidak bisa tidur hari kelima ini, masih belum bisa tidur. Nah, itu pertama. Kedua juga saya nanya dokternya, dokter, saya itu harus sudah 5 hari yuk, tidak bisa buang air besar gitu. Dia menjawab, lah bapak kan cuma terlentang terus, apa enggak banyak gerak sehingga kan enggak bisa buang air besar. Oh begitu dokter. Tapi saya juga 5 hari itu tidak merasa sakit loh. Perut saya itu tidak buang air besar itu tidak merasa sakit gitu. Nah setelah baru hari ke-6 baru enak, saya sudah makan sampai bubur habis. Nanti semua yang disediakan dia makan habis. Nah itu sudah dinyatakan oleh dokter, wah besok bisa pulang nih Pak Kaling, kan kelihatan sudah baik, ukur dari tensinya sudah bagus, 130/80 bagus, sama ininya 99 apanya itu sing dites lah kayak gini. Oh ya maaf Pak, sebelah Ya. Bapak dinyatakan positif COVID itu kapan? Nah itu yang saya sulit. Belum tahu, makanya tadi kan belum ceritakan bagaimana Bapak dinyatakan COVID kok tiba-tiba sudah masuk rumah sakit. Nah itu yang saya sulit menjawab karena saya tidak diberitahu. Hingga saya tidak tahu itu kalau sakit apa gitu. Nah, dia bilang positif gitu loh. Nah, Tiba-tiba positif gitu. Hanya positif gitu. Positif. Ada itu memang terangnya Pak. Positif, waduh berarti aku kena COVID ini. Sehari sebelumnya atau setelahnya? Apa sehari sebelum masuk rumah sakit atau pernyataan COVID positif COVID itu sebelum atau sebelum hari masuk atau beberapa hari? Sudah masuk di sana. Oh, sudah masuk baru. Sudah masuk di sana, saya tidak tahu juga. Setelah masuk di sana, itu termasuk terus video isolasi sendiri. Itu ceritanya. Terus masih kita lanjutkan ya. Ya. Setelah dinyatakan saya sudah menurut dokter sudah sehat, saya diperbolehkan pulang. Nah, tetapi ada syaratnya juga pulang itu harus tidak boleh pulang ke rumah, campur dengan keluarga. Saya harus isolasi mandiri. Selama Sebetulnya 6 hari juga kita gitu. Selama 6 hari dari hari Minggu sampai Kamis kita akhirnya. Terus saya harus tidur sendiri lagi di selatan rumah ini, rumah selatan. Itu juga sendiri, apa-apa sendiri. Nah, hal yang sangat kami rasakan waktu itu karena saya itu sudah hampir 7 hari nggak bisa ke belakang. Nah, saat di rumah itu saya merasakan perut saya yang sangat luar biasa sakitnya. Seperti di rumah-rumah, dan sebagainya. Nah, saking saya judek. Itu saya tanya teman-teman, ini dikasih obat apa ya biar saya itu bisa keluar gitu. Saya sudah nggak tahu. Biar bisa BAB ya? Nah, bisa BAB, bisa ke belakang. Akhirnya diberitahu suruh berikan Dopolak gitu ya. Nah, Dopolak itu. Nah, saya itu nggak baca aturannya. Langsung itu saya diberikan itu. Langsung tak minum pagi, siang, malam. Nah, setelah saya minum itu reaksinya luar biasa malamnya itu.
malam itu saya sama sekali juga tetap nggak bisa tidur karena perut saya sakitnya yang luar biasa Pak, sehingga saya sampai jam 8 itu jam maksudnya mau tidur nggak bisa, rasanya mau ke belakang terus tapi nggak bisa ke belakang, rasanya nggak bisa lagi, sudah duduk di toilet itu 1 jam nggak bisa lagi, terus 1 jam nggak bisa lagi, terus bolak-balik gitu, nggak bisa tidur, sakit terus luar biasa. Saya keluar sambat dengan siapa, karena saya sendiri Mengaduh ke siapa? mengadu ada siapa, saya sendiri harus saya tangis itu amat sendiri, dan akhirnya bisa keluar. BAB saya itu 2:30 pagi Dari Dan perjalanan dari baru. dari ke belakang berkali-kali terus itu baru setelah 3 itu kelutruk keluar Kok kelutuk gimana? Apa keras, Oh, saking kerasnya. keras sampai sakit sekali, sakit sekali dubur saya itu. Kelutruk lagi keluar, wah lumayan keluar, tapi masih tetap sakitnya luar biasa. Ya, setelah keluar itu saya rada lumayan, tapi masih sakit. Geletak lagi, tidur lagi sebentar, rasanya mau lagi. Terus berlangsung seperti itu. Akhirnya keluar terus. Berhenti sebentar, saya terlentang, kembali lagi ke toilet, keluar lagi. Terus saya sampai pagi keluar terus. Sampai saya itu mau berdiri aja berat karena lemas luar biasa, lemas sekali. Walaupun saya coba sudah saya minumi terus, saya putih terus, masih lemes. Jadi ini banget. Istilahnya tidak berdaya, lemes sekali. Nah setelah itu paginya sudah agak lebih enak, karena perut sudah agak lebih enak. Itu riwayat. Setelah itu saya sudah merasakan enak. Malamnya yang biasanya tidak bisa tidur, itu malam setelah perut saya itu keluar isinya, itu malamnya bisa tidur. Itu jam 8 itu geletak atau terlentang langsung bisa tidur. Walaupun setelah kalau bangun malam setelah malam itu tetap setelah itu baru saya bisa merasakan bisa tidur tadi ya, baru bisa tidur. Agak enak perut saya, walaupun kalau setelah bangun itu tidak bisa tidur lagi. Misalnya saya bangun jam 2, itu habis jam 2 itu tidak bisa tidur lagi sampai pagi. Jadi saya sudah merasa enak, tapi setelah bisa tidur, saya merasakan bisa tidur itu agak enak. Perut saya sudah enak, makan juga sudah agak ada rasa dikit-dikit, walaupun tidak total makan, tapi sampai sekarang pun saya makan itu belum bisa merasakan apa ya, full seperti pencecapannya ya. Pencecapannya gimana? Lidahnya belum bisa merasakan. Iya. Sama sekarang itu belum bisa seperti kalau zaman belum sakit gitu loh. Jadi masih kering itu, mulut saya itu masih kering sampai sekarang yang saya rasakan. Tapi kalau fisik itu sudah lumayan. Saya bisa bergerak, bisa sepedaan, bisa jalan-jalan. Tapi makan itu belum apa ya, bisa merasakan total seperti dulu loh maksud saya. Jadi belum bisa full istilahnya. Begitu kira-kira. Halo, katanya Bapak pengen merasakan ada gudeg-gudeg di ruang sebelah waktu di rumah sakit. Oh iya, jadi waktu saya di rumah sakit itu kan ya cuman praduga juga karena rame waktu itu. Dalam pikiran saya loh itu cuman karena kan tertutup. Tapi saya kan dengar kegiatan gudeg dan sebagainya. Itu waktu itu mungkin tetangga saya ada yang tidak ada, meninggal ya. Mungkin ada yang meninggal sampai saya tuh tapi saya merasakan banyak kegiatan. Biasanya kan ada rame-rame ini pikiran saya lagi mesti wah ini mesti ada yang meninggal ya.
dan gitu. Dan memang sakit ini luar biasa. Luar biasa. Jadi saya berkesimpulan ya Pak, orang yang meninggal itu memang saya yakin kesulitan bernapas. Oh benar. Karena saya merasakan waktu masuk itu juga gitu. Hari kedua atau enggak. Sesek sekali. Saya itu tidak pernah punya penyakit sesek, tidak punya penyakit batuk dan sesek. Nah, saya menyimpulkan dalam pikiran saya ya, mungkin orang yang meninggal karena itu kasus seperti saya ini mungkin sulit bernapas. Oh. Kesimpulan saya loh ya. Nah, yang lain mungkin monggo. Saya punya kesimpulan seperti itu karena saya merasakan begitu sulitnya bernapas itu. Sulit sekali. Jadi nanti kalau ada ikan itu seperti ikan mangap-mangap. Oh. Kan ya saya makan itu. Perasaan tentang makanan ya? Ya, jadi makanan yang saya rasakan sekarang itu belum begitu istilahnya lezat, enak seperti waktu kita dulu sebelum sakit. Tapi masih merasakan kalau di persentase kira-kira 75% lah. Tapi masih ada 25% yang belum saya menemukan rasa enaknya. Misalnya saya makan sate rasanya seperti sate tenan. Saya makan tempe seperti tempe tenan. Minum aja itu misalnya saya buat ini Milo, itu rasanya tidak seperti dulu segar. Itu contohnya seperti itu sekarang Pak. Lalu kegiatan Bapak sekarang setelah sakit itu bagaimana? Setelah dinyatakan sembuh? Ya kegiatan saya untuk pemulihan tenaga saya harus melakukan olahraga. Misalnya jalan pagi, hampir tiap hari jalan pagi saya. Terus saya selingin juga sepedaan. Oh masih sepedaan? Tipis-tipis itu dekat. Sekitar sini sampai Patruk balik lagi misalnya. Padahal dulu kalau sepedaan sampai mana Pak? Sampai jauh? Sampai bandara yang baru itu paling jauh. Oh sampai Wates ya? Iya. Kemon. Padahal pulang balik berapa kilometer tuh ya Pak? Hampir 100. Oh hampir 100. Ya 99, berapa gitu. Itu kan ada kilonya. Iya. Halo, harapan Bapak pada orang-orang yang belum sakit bagaimana Pak supaya ini sebagai contoh Bapak teladan bahwa karena COVID Bapak seperti ini. Lalu bagaimana harapan Bapak terhadap orang-orang yang belum terkena atau mudah-mudahan tidak terkena sih. Ya, harapan saya kepada sedulur-sedulur, teman-teman, saudara-saudara kita, ini penyakit yang sangat bahaya. Untuk itu jangan sepelekan. Jangan nyepelekan. Ini penyakit yang sangat berbahaya sekali. Satu selama hidup saya, sekarang umur 67 lebih, itu belum merasakan sakit kok seperti ini. Nah, untuk itu kami sarankan kepada saudara-saudaraku, jangan sampai terkena penyakit itu. Jaga betul anjuran pemerintah. Ya. Terus jaga imun, ya. Komplit, jangan sampai seperti saya kena seperti ini. Ini anjuran saya, Pak. Terus kalau tentang sekarang ada vaksin, bagaimana Bapak pendapatnya tentang vaksin? Vaksinasi sekarang yang sedang digencarkan oleh pemerintah. Vaksin itu kan bagus sekali, dari pemerintah itu kan punya maksud yang baik. Jadi kalau saya menganjurkan ya diterima saja, itu kan tujuannya untuk menangkis, untuk mengurangi juga agar jangan sampai kena COVID. Begitu kira-kira. Saya kira sudah cukup banyak ya Pak yang kita obrolkan. Terima kasih sekali atas pertemuan kita hari ini.